everyone, ketemu lagi di video terbaru saya dan kali ini saya membahas tentang NPWP-nya orang Amerika yang kalau di sini disebut Social Security. Untuk bahas itu, saya bersama teman saya yang mungkin teman-teman udah pada kenal, yaitu Ko Felix, salah satu pemenang di Filotri yang sekarang juga bikin video tentang kehidupan di Amerika dan juga tentang di Filotri itu sendiri. Ko Felix itu stay di salah satu kota di Amerika yang lumayan agak jauh dari sini, yaitu di San Francisco. Tapi sekarang saya sudah terhubung dengan Ko Felix melalui Zoom video. Kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita sapa Ko Felix. Hai Ko Felix, gimana nih kabarnya? Halo, apa kabar Agnes? Baik kok, akhirnya kita ketemu juga ya. Akhirnya kita collab lagi. Enggak ya, belum pernah ya. Selamat ya atas kelahiran. Oh ya, thank you. Kita langsung aja kali ya ke topik yang mau saya bahas kali ini kok. Kebetulan itu juga yang mau saya tanyakan karena saya juga belum begitu mengerti tentang ini. Sebenarnya Social Security itu apa sih kok? Jadi Social Security itu seperti angka 9 digit. Jadi tiap orang itu beda-beda nomor security-nya. Dan itu harus disimpan rahasia. Ya ibarat kalau di Indonesia itu ya NPWP sih benar. Tapi canggihnya di sini Social Security juga lebih canggih sih, karena nggak cuma berhubungan sama pajak, tapi ada macam-macamnya. Nah, contohnya kayak kalau kamu kerja kan harus lapor SSN kan ke employer kan. Iya benar. Nanti di IRS ya kalau nggak salah, kita kan sebutnya IRS itu badan pemerintah Amerika yang ngurusin pajak. Itu nanti kecantum tuh penghasilan kamu berapa, kamu kerja di mana, itu semua datanya lengkap. Jadi hati-hati juga sih sama angka ini, jangan sampai orang lain tahu, itu nomornya rahasia banget. Jadi saran yang pertama sih mendingan kartu SSN-nya disimpan aja di rumah, angkanya kamu hafal mati. Iya. Jangan sekali-sekali share ke orang. Paling boleh di-share ke ya seperti institusi kayak banking boleh, loan kayak mortgage loan ya, berhubungan sama kredit itu boleh, wajib. Sama ke bos itu kan wajib tahu SS number kita berapa. Nah itu yang pertama sih, SSN kurang lebih ya salah satunya untuk tracking pendapatan dan juga pembayaran pajak kamu. Nah yang kedua juga sebenarnya SSN digunain untuk nanti yang namanya kamu apply kartu kredit. Nah, kartu kredit itu kan ada yang namanya FICO score. Nanti kan kita bahas FICO score. Ada juga yang kayaknya berhubungan sama kriminal nggak sih? Kamu ada terpikir nggak? Karena kalau background checking di perusahaan kan kayaknya dari SS number juga deh. Iya. Kayaknya juga. Iya, kayaknya kalau ada record kriminal itu ke record ke SS Social Security kamu juga sih. Iya benar. Nama yang terakhir itu Social Security, sebenarnya itu ada uang kalian yang nanti ketika kalian umur 65 tahun bisa dapat balik. Pernah dengar nggak? Kalau misalnya udah retirement ya? Itu namanya retirement, kita dapat uang balik dari Social Security tersebut. Jadi sebenarnya kalian bayar pajak, semakin lama kalian bayar pajak, semakin besar kalian bayar pajak. Nanti setelah umur 65 kalian dapat baliknya juga semakin besar sih. Jadi nggak usah takut bayar pajak, semakin gede semakin bagus sebenarnya. Oke. Terus gimana ya kok kalau misalnya SS kita bisa kelihatan sama orang lain, apa mereka bisa gunain SS kita buat hal apa-apa aja sih? Apa bisa aja loh, karena dia bisa buka kartu kredit atas nama kita, dia tahu informasi nama lengkap kita, SSN kita. Nanti kan dia bisa buka account kartu kredit, tapi kartunya dia bisa ambil, kayaknya gitu ya. Terus dia bisa pakai, tapi tagihannya ke kita lagi. Iya benar. Tapi kayak scamnya sih begitu ya. Tapi pasti ada solusi dong dari Amerika kalau misalnya kita kehilangan Social Security kita bisa lapor ini bukan kita yang gunain, bisa ya ku ya? Kayaknya bisa sih. Kayak temen dulu pernah di bank di kartu kreditnya ada yang salah pakein. Dia lapor ke banknya, dia dapat kredit balik sih sesuai jumlah yang hilang. Oh gitu. Jadi dulu teman nginep di hotel kan, apa sih namanya yang resepsionisnya
itu dia minta nomor kartu kredit untuk gunanya untuk pembayaran hotel, ternyata sama orangnya dipakai untuk belanja yang lain. Oh gitu. Nah dia lapor terus dapat balik sih dia. Nih, tapi untuk lebih amannya kita simpan di tempat yang nggak bisa dilihat orang, tapi kita hafalin nomornya aja ya kok ya. Iya. Terus tadi Koko ada bilang tentang FICO score. Itu apa sih kok? Jadi FICO score itu setiap orang Amerika kalau yang baru datang ke US kita saranin sih langsung buka account bank kan. Tapi pengalaman gue jangan buka account bank sampai kalian dapat green card sama social security number. Jadi pengalaman gue dulu kita itu buka account bank tapi nggak ada SSN. Jadi SSN masih nunggu. Ternyata bisa buka account bank tapi pas dilacak itu account turis, jadinya turis internasional. Nah, itu nggak akan kehubung sama FICO score. Jadi kalau gua nggak cek ke banker satunya ya kita nggak akan dikasih tahu. Jadi saran itu buka account bank, tunggu green card sama SSN jadi aja. Jadi sekali buka account itu langsung beres, nggak ada kesalahan kayak gua gitu. Iya. Jadi pas habis account buka, account checking aja. Kamu pakainya checking atau set? Pasti checking sih ya. Iya, checking. Nah, checking account aja sih saran kita kan karena kan lebih fleksibel. Habis buka checking account, bilang ke bankernya kita mau buka kartu kredit untuk build FICO score tersebut. Karena FICO score paling gampang kan dibuildnya dari kartu kredit. Tapi kalau kita baru tapi kalau kita masih baru punya SS, kita udah bisa dibantu bank untuk buka kartu kredit dong ya. Nah kalau kartu kredit konvensional yang banyak produknya itu udah pasti ditolak sih karena kan nggak ada FICO score. Iya. Nah jadi anehnya lucunya kan kita mau buka kartu kredit tapi karena nggak ada kartu kredit jadi ditolak, jadi kan aneh kan. Iya benar. Nah jadi solusinya kalian yang buka bilang ke bankernya itu namanya secure credit card. Oh iya, kita simpan deposit uang kita dulu ya. Nah, jadi depositnya misalnya berapa itu jadi limit kartu kredit kalian. Misalnya 500 ya limitnya 500. Jadi kan kalau ada macam-macam bank bisa tarik kalian 500. Bang kamu gimana dulu awal-awal? Nah, seperti itu. Jadi orang banknya langsung nawarin saya untuk oh kamu baru di sini, ya udah kita bukain kamu security card. Jadi saya deposit sekitar $200 ya. Ya limit kartu kreditnya ya segitu jadinya. Oh itu bankernya baik loh. Banyak yang nggak kasih tahu ya udah mungkin karena dia juga nggak tahu kita baru kali ya. Jadi informasinya ya nggak disebarin. Nah jadi ya pas baru datang langsung buka secure credit card deh. Karena kan FICO score ngebuildnya itu minimum 6 bulan pembayaran. Jadi bulan ke-7 baru ketahuan skornya. Kenapa harus bulan ke-7 kok? Karena kan 6 bulan pembayaran dia mau kalkulasi jadi angkanya dapat berapa kan butuh lama juga. Oh gitu. Terus seberapa penting sih kok credit score itu di Amerika? Kayaknya semua yang berhubungan dengan kredit ujung-ujungnya ke FICO score sih. Jadi kalau FICO score-nya rendah kemungkinan besar juga ditolak. Jadi penting banget. Kayak contoh cicil HP itu lihat FICO score bisa ditolak. Apalagi cicil mobil atau rumah. Jadi ya ngaruh. Oh sama ngaruh ini suku bunga bank. Oh iya. Nah, semakin besar kredit score-nya, bunga banknya lebih kecil. Kayaknya insuran juga ngaruh ya kok ya. Kalau kita tinggi kredit score-nya, insurannya bakal kecil. Iya. Insurannya lebih murah ya kalau nggak salah deh. Iya kayaknya begitu. Iya benar. Terus gimana sih cara kita bisa tahu kredit score kita itu berapa sih kok? Apa ada cara kita biar tahu nggak sih? Kamu pakai banknya apa sekarang? Citibank. Oh sama, Citibank kan ada kan ya? Ada. Jadi setiap banking itu ada cara cek FICO score-nya. Nah kebetulan Citibank itu free, jadi enak juga sih ya. Jadi kita bisa tahu FICO score asli kita berapa. Beberapa bank yang nggak ada kita harus request, kayaknya bayar sih.
Oh iya. Iya kayaknya bayar deh, tapi Citibank oke sih, Iya. cukup Elang. oke. Mm. Oh, berarti tiap-tiap bank berbeda-beda ya cara kita tahu credit Mm-mm. score. Terus ada tips nggak kok biar kita yang baru-baru nyampe ini gimana sih supaya credit score kita itu nggak turun, atau gimana sih biar cepat naik gitu, ngeboost credit score itu? Oke, tips build credit score ya. Yang pertama itu otomatis dari history pembayaran jangan sampai telat. Even satu hari itu ngaruh sih ke skor. Kartu kredit pembayaran apapun pinjaman kita. Kredit ya. Oh iya, apapun kredit lah, bukan cuma kartu kredit, kayak HP, cicil HP itu juga harus. Nah itu 35% porsi dari FICO score itu di pembayaran kartu kredit. Terus ada juga jumlah hutang. Nah 30% bagian dari FICO score itu dilihat dari jumlah hutang. Misalnya kan kamu $200 ya limit awal kan, Iya. boleh tiap bulan nggak boleh habisin semuanya tuh, nanti dicap kayaknya kamu konsumtif, Oh gitu. bahaya. Saran dari mereka sih pakai 30% dari limit setiap bulan. 30%. Berarti kan kalau $260 ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai itu juga nggak bisa naikin credit score ya kok ya? Ya enggak sih. Kurang sih. Jadi kan dia nggak tahu gimana Iya iya iya. apa lifestyle kredit kamu kayak gimana, dia kan nggak tahu. Nah, jadi saran sih yang pertama kan bayar full, nah dipakainya 30% dari limit. Nah, yang ketiga itu jumlah akun juga ngaruh. Jadi kalau bisa ya buka 2 atau 3 tapi ada rentan waktunya, jangan langsung bareng-bareng. Oh gitu. Nah jadi misalnya buka yang pertama udah oke, tapi kalau gue dulu sih secure credit card dulu sih sampai FICO score gue keluar. Nah nanti deposit kamu udah balik kan? Oh udah balik kok. Nah sampai deposit udah balik baru buka Citibank yang cashback. Iya iya. Nah itu kartu kredit kedua gue. Nah habis itu nggak lama gue buka Target Red Card karena kan lumayan diskon 5%. Oh iya. Nah kayaknya cukup sih, 3 sih cukup ya. 3 cukup ya. Tri aja cuma punya 1 sampai sekarang oke juga sih, kredit skornya gede juga. Oh gitu. Nah saran yang keempat itu pertama kan history pembayaran udah, jumlah limit yang kalian harus pakai juga udah, lama account kartu kredit, harus buka account tapi jangan terlalu dekat. Yang terakhir itu tipe pinjaman sih, jadi gak cuma kartu kredit, cicil HP juga dihitung. Oh, lewat cicil HP juga bisa bantu nge-build kredit kita. Cicil HP atau cicil mobil, paling mobil ya, awal-awal nggak mungkin langsung rumah ya. Ya paling gitu. Oh ya, sama yang paling penting jangan tutup kartu kredit. Oh, jangan tutup kartu kredit. Karena ya, dia kan udah dapet datanya nih, sekalinya kalian tutup, semua datanya langsung nol, langsung hancur. Oh gitu. Jadi kalian kalau buka kartu kredit mendingan yang free annual fee tahunan. Jadi kan nggak usah takut. Free apa kok? Annual fee, iuran tahunan. Ah, annual free. Ya ya ya. Ya. Oh gitu. Terus kan credit score ini ada penggolongannya kok, kayak yang credit score buruk, kayak fair, good atau very good. Itu Ini gua ada catatannya. Ya, betul sekali. Jadi credit score kan formatnya 3 digit ya. Sampai yang mentok kayaknya 900 sih. Gua nggak tahu sih karena 800 plus itu udah bisa dibilang bisa apa aja banget ya, imba banget. Jadi yang paling kecil itu di bawah 579. 579. Nah itu di kategorinya risky, jadi berbahaya. Jadi sebagian besar finansial pasti menolak ya. Kalau kalian apply pinjaman udah pasti ditolak. Udah pasti gitu. Ya, yang level kedua itu 580 sampai 669. Itu ya fair lah. Fair itu apa ya berarti ya? Ya it's okay kali gitu ya. It's
okay. Ya, kayak kurang lebih kayak gitulah. Ya, it's okay karena tapi itu kalau diterima pun bunganya bisa tinggi banget. Oh, iya. Ya. Nah, Lalu, level ketiga itu 670 sampai 739 itu good. Itu bagus. Ya mungkin 99% udah pasti keterima sih, mau cicil HP atau mobil atau kredit apapun. Tapi mungkin bunganya lebih murah dikit kan ya. Nah, yang biasa oke itu 740 sampai 799 itu very good. Nah, yang terakhir di atas 800 itu exceptional. Berarti itu kita kalau udah eksepsional mungkin kreditor atau lender ngasihnya bisa nggak perlu, udah tutup mata aja ya mau ngasih. Sebenarnya tutup mata udah 740 ke atas tuh udah tutup mata. Oh gitu. Yang very good. Tapi gue punya 2 kayak kredit karma, tahu nggak? Kredit karma atau? Nah itu juga skornya tingkatannya beda-beda tapi kurang lebih mirip gitu lah. Ini kan versi Citibank. Iya. Kurang lebih mirip-mirip lah. Terus apalagi nih kok yang harus kita tahu tentang social security atau credit score itu? Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi. Nah, kalau kita ya kalau nonton YouTuber lain yang di Amerika kan selama hidup kita aman, nggak melakukan kriminal, bayar pajak sesuai waktu, nggak macam-macam lah. Ini udah enak aja lah ya di Amerika kan. Jadi ya sarannya sih jangan sampai bikin kriminal karena social security-nya bakal kedampak juga sih. Karena kalau mau apply kerja di background checking udah pasti ditolak-tolakin tuh. Oh gitu. Ya, jadi jangan buat kriminal, bayar pajak, bayar cicilan kartu kredit tepat waktu sih oke sih, seharusnya oke. Ya udah sih kok segitu dulu video kita, pembahasan kita tentang social security. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan lain-lain kalian bisa, teman-teman bisa tanyain lewat kolom komentar atau bisa langsung DM kemana. Dan kalian juga bisa lihat videonya Kofelik. Mungkin nanti Kofelik ada bikin video tentang ini juga. Mungkin ada yang nggak dijelasin di sini, bisa dijelasin di videonya Kofelik satu lagi. Nanti linknya ada di sini. Sekalian sama channel YouTube-nya Kofelik nanti akan saya tampilin di sini. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa kok. Oke, see you nanti kalau gua ke New York kita ketemuan ya. Ya, saya juga nanti kalau